Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa lagi melalui virtual meeting dalam keadaan semoga dalam keadaan sehat semua ya. Dan bagi yang melaksanakan ibadah puasa, mudah-mudahan diberi kekuatan dan kesabaran. Sebelum kita mulai kegiatan lanjutan pembahasan ini, kita awali dengan doa dulu ya, mudah-mudahan dimudahkan memahami. Berdoa disilahkan. Ya, selesai. Baik, kita lanjutkan. Kemarin yang tertunda itu nomor 6 ya. Saya kemarin tidak bisa mengakses kisi-kisi. Disajikan deskripsi dan grafik hasil percobaan fotosintesis. Menentukan faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis berdasarkan grafik. Ya. Ini kayak. Iya Pak, yang itu. Oh iya betul. Disajikan grafik hasil percobaan fotosintesis. Jadi nanti ada gambar gitu ya, proses bisa jadi itu jumlah energinya, jadi grafiknya misalkan semakin meningkat gitu ya ketika proses fotosintesis, atau bisa juga fotosintesis itu banyaknya ya energi yang dihasilkan, atau bisa juga gini, proses pertumbuhan pergerakan tumbuhan itu juga hasil dari fotosintesis ya, misalkan kayak kemarin kita bahas itu fototropisme. Nah, itu juga merupakan hasil dari fotosintesis ya. Kalian diminta menentukan faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Intinya proses fotosintesis ini ya faktor yang mempengaruhi dapat menentukan faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Sebenarnya faktor utama proses fotosintesis ini adalah cahaya. Nah, itu saja sebenarnya faktor utama, karena foto itu kan dari cahaya. Sintesis itu menguraikan makanan atau nutrisi yang diperoleh si tumbuhan. Jadi proses fotosintesis itu proses jadi penguraian nutrisi yang didapat tumbuhan dari lingkungannya, bisa dari tanah, bisa dari air, bisa dari mana saja ya. Tapi pada umumnya itu dari tanah yang diambil nutrisinya dinaikkan ke atas sampai ke daun gitu ya. Nah, fotosintesis ini dia menguraikan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi faktor yang paling mempengaruhi proses fotosintesis adalah cahaya matahari. Gitu aja intinya. Dia ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Di fotosintesis itu ada reaksi terang, ada reaksi gelap. Tapi kayaknya kalian nggak sampai ke situ deh kayaknya. Intinya ya faktor cahaya matahari lah intinya. Sangat dipengaruhi. Artinya gini, misalkan ada 2 buah pohon, yang satu pencahayaannya bagus, yang satu pencahayaannya kurang bagus, maka nutrisi yang lebih banyak dihasilkan adalah tumbuhan yang mendapatkan cahaya matahari sangat banyak. Nah, gitu aja intinya. Oke. Kalau ada yang mau tanyakan sambil ditanyakan ya. Ini juga saya rekod kok. Tapi ini tidak wajib ya. Kegiatan tidak wajib, artinya bagi yang tidak ikut juga nggak masalah, tidak dipaksakan. Oke, kita lanjut. Kemarin sampai nomor berapa ya? 12. Oh ya, pola makan sudah. Zat aditif dalam bahan makanan. Jadi ada aditif, ada adiktif ya. Saya bukakan materi saya ya. Nah dia. Kalian bisa unduh ya. Bisa unduh.
di Telegram itu. Aditif itu kalau nggak salah kelas 8 enggak ya? Setuju kelas 8 ya? Oh ini kelas 8. Zat aditif dan adiktif. Kalau cuma pakai saja udah seru. Ada zat aditif, ada zat adiktif. Jadi kalau adiktif itu bikin ketergantungan ya. Mana adiktif? Nah nih zat adiktif ini kecanduan, adiksi, ya, ketergantungan. Itu adiktif. Kalau aditif itu tambahan saja ya. Tambahan pada makanan bisa. Ini fungsinya ya. Tadi kisinya apa sih? Kita bahas kisi saja ya. Maksudnya dapat menentukan zat aditif yang diperlukan dengan tujuan tertentu. Oh, untuk memaniskan itu apa gitu ya. Untuk menguatkan rasa itu apa. Mana tadi? Nah ini, dia ada beberapa fungsi zat aditif itu. Nanti dibaca aja. Intinya untuk pewarna. Nah, pewarna itu biasa menggunakan ini. Ungu itu buah marbe, buah anggur. Ini yang alami ya. Yang alami, sedangkan yang tambahan ya ini. Pewarna ini biru berlian, coklat HT, hijau es, FCF, kuning FCF, merah alura. Ini yang paling sering ditambahkan di biasanya itu ini apa namanya? Makanan atau minuman kemasan. Itu pakai pewarna kimia. Pakai pewarna kimia biasanya. Kenapa menggunakan pewarna kimia? Karena bisa dikontrol. Lebih murah dan lebih tahan lama. Itu pewarna ya. Pewarna alami ini tadi. Dia bisa pakai kunyit, wortel, labu, dan seterusnya. Bisa dibaca, tapi ya seperti inilah. Kemudian ada pemanis. Ini pemanis alami. Kayu manis, madu, gula aren ya, gula merah, gula pasir. Nah, ada pemanis buatan. Ada aspartam, sakarin, kalium asesulfam dan siklamat. Ya, aspartam, sakarin. Tapi paling sering itu tiga nih ya, aspartam, sakarin dan siklamat. Ini paling banyak digunakan. Kalau kalian punya makanan kemasan, itu biasanya ada ini di dalamnya itu. Mana ya? Nah, ini dia. Jadi tingkat kemanisan dibandingkan ini gula pasir tadi ya. Yang alami. Kenapa suara saya jadi gini ya? Yang alami. Ini ada siklamat, aspartam, dan sakarin. Nah, yang paling manisnya luar biasa itu adalah sakarin. Jadi ini yang paling banyak digunakan. Jadi bisa dibayangkan ya. Dengan perbandingan yang sama misalnya ya. Satu buah gula pasir terbalik ya. Satu butir sakarin itu setara dengan 200 gula pasir. Ya. Jadi satu kotak apa ya namanya? Gula pasir itu kan bentuknya kotak-kotak gitu ya. Satu kotak sakarin setara dengan satu gula pasir. Ini paling tinggi sakarin dibandingkan yang lain. Jadi ada yang pakai siklamat, aspartam, ada yang sakarin. Jadi kalau kebanyakan juga nggak bagus ya. Kemudian itu pemanis, ada lagi pengawet. Nah, pengawet ini kalau yang alami itu bisa menggunakan gula, garam, itu juga pengawet alami ya. Mana ada dari sini nggak ada. Mana nih? Nggak ada penjelasannya ya. Ini pengawet sintetis. Pokoknya yang apa namanya? Natrium, kemudian benzoat. Nah, itu biasanya indikasi dari pengawet.
Ya ada istilah natrium, kecuali natrium klorida ya. Tapi natrium klorida juga bisa jadi pengawet, tapi dia alami. NaCl, garam itu pengawet alami, gula itu juga pengawet alami ya. Selain dari ini, natrium nitrit, nitrat dan seterusnya, benzoat, asam dan seterusnya. Ini pengawet sintetis ya. Pengawet alami ini gula. Tadi mana ya penjelasan pengawet alami dan buatan? Nggak ada. Nah, kelebihannya pengawet buatan itu ya harganya murah, jumlah jadi terbatas. Jadi misalnya kalian mengawetkan makanan kalau menggunakan gula atau garam kan kuantitasnya jadi besar ya. Gramnya jadi banyak. Nah, tapi kalau pengawet sintetis ini ya sedikit saja udah dia awet. Itu pengawet. Kemudian penyedap. Ini penyedap alami ya, bawang putih, bawang merah, ketumbar, cabai dan seterusnya. Ini banyak sekali penyedap. Nah, sedangkan penyedap kimia itu ya MSG yang paling banyak ya, MSG, monosodium glutamat. Ini paling banyak digunakan. Ini ada penyakit nih, tapi tidak kita bahas. Itu penyedap. Kemudian pemberi aroma. Ini biasanya ini ya apa namanya ini apa tadi kayu manis. Nah kayu manis nih. Nah, ada juga pemberi sintetis nih, misalnya amil kaprot, kemudian asetat, vanilin dan seterusnya. Nah kalau yang alami ya vanila ya. Kalau vanilin itu sintetis. Ada pengemulsi, masuk juga ada ini ya. Pengemulsi ini dia mencampur ya. Pengemulsi agar lemak bercampur dengan air itu didapat dari kuning telur. Makanya biasanya kalau bikin kue itu hanya kuning telur aja yang dipakai gitu ya. Itu supaya mencampurkan antara lemak dan air. Karena lemak ini kan dari minyak ya. Nah, tidak mungkin kita mencampurkan minyak dan air itu menggunakan deterjen atau sabun, ya kan? Kita mau bikin kue. Nah, salah satunya adalah pakai kuning telur. Jadi salah satu fungsi kuning telur untuk membuat kue itu bukan tanpa alasan, tapi untuk mengemulsi, mencampur antara lemak dan air. Nah, ada lagi pengatur keasaman. Ada pemucat, ini kayaknya udah keluar ini. Pengembang, bikin roti, wih sedapnya ya, bisa puasa. Dan seterusnya, oke. Itu zat aditif. Paling yang keluar tuh MSG lah, pemanis lah, itu aja paling biasanya sih. Kalau pewarna tadi ya, jadi ingat aja itu kalau yang alami ya banyak ya, seperti pewarna yang alami tadi itu. Pewarna yang alami ini ya, kunyit, daun pandan nih. Ini biasa buat bikin nasi kuning. Kalau daun pandan ini bikin ini apa namanya cendol, warna hijau, udah daun pandan dan seterusnya. Oke, itu kemudian kita lanjut ke sisi berikutnya. Sajikan data gejala yang dialami oleh pengguna zat adiktif. Nah, ini adiktif. Oh. Sajikan data gejala yang dialami oleh pengguna zat adiktif. Zat adiktif, mana zat adiktif? Ya misalnya dia menggunakan ganja, itu apa efeknya?
ya. Intinya dia itu ada dua kategori. Ada narkotika dan psikotropika. Nah ini ya, ada narkotika dan psikotropika. Ini yang paling penting. Kalau psikotropika itu lebih ke syaraf. Saraf, kalau psikotropika itu ke saraf ya. Jadi menurunkan kinerja saraf. Saya balikin aja. Dia ke saraf larinya. Psikotropika. Nah, apa-apa saja yang bahan psikotropika itu ada ekstasi, amfetamin, kurang lebih sama aja nih, metamfetamin, sejenis inilah. Nah, tetapi kalau kayak ganja itu masuk kategori narkotika. Dan narkotika dan psikotropika. Ganja, kemudian morfin, gitu ya. Ini digunakan untuk membius biasanya morfin ini ya, untuk bius. Jadi bukan pakai psikotropika, karena ke saraf larinya. Kalau bius kan sesaat saja, tidak mengganggu saraf otak. Morfin dan seterusnya nih. Mana ya kategorinya ya? Nah, ekstasi ini masuk anu ya, tadi itu psikotropika dia. Saya nyomot gambar aja nih. Nah, biasanya digunakan untuk pembiusan supaya hilang rasa sakit. Untuk kedokteran, tapi kalau yang lain-lain kan untuk bikin semangat lah katanya. Oh, halusinasi gitu. Ya, itu tentang zat adiktif. Kan kalian setelah tidak menentukan zat adiktif yang disalahgunakan sesuai gejala. Nah, tadi ya kalau ke saraf berarti psikotropika. Jenisnya itu ya ekstasi, amfetamin, metamfetamin dan seterusnya. Kalau dia untuk pembiusan ya seperti ganja, morfin dan teman-temannya itu. Lanjut, disajikan pernyataan tentang gangguan pada organ pernafasan. Organ pernafasan. Jika ada yang ditanya, ditanyakan ya. Sambil saya jelaskan, jika ingin bertanya, disilahkan. Apa tadi? Organ pernapasan. Pernapasan. Oh ini ya. Pernapasan ya. Respirasi ini ya. Oke, apa tadi pertanyaannya? Kalian dapat menyimpulkan pernapasan mengalami gangguan. Oh, pernapasan ya. Oke, ada banyak gangguan pada pernapasan. Kita langsung ke gangguan saja ya. Nah, ini dia. ISPA. Inspeksi saluran pernapasan akut. Ada yang atas, ada yang bawah. Jadi sebagian mengatakan ISPA pernapasan atas, sebagian menyatakan akut. Ya. Sama saja ISPA. Nah, ini dia ada influenza, tonsilitis. Ya, ini di belajar kalau influenza paham semua lah ya, karena virus influenza. Kalau tonsil itu amandel, jadi ada tonsil. Tonsilitis itu istilah lain ya. Nah, dari istilah tonsil atau amandel dari bahasa Latin. Nah, apa tadi isinya? Gangguan pada manusia dalam menyebutnya fungsi atau ya, kalau ketika dia susahnya itu di daerah tenggorok, ya berarti sekitar daerah amandel itu ya, daerah tonsilnya. Kalau influenza hidung bagian atas ya. Kemudian faring ya di faring. Nah, saya lihatkan gambar faring ya. Nah, faring di sini. Tonsil di atas ini, kalau faring di bawahnya sampai ke bawah faringnya. Tonsil, ini tonsil. Faring dari ya pokoknya sekitar ini lah. Di belakang tonsil. Sampai ke bawah. Mana lagi tadi? Lain.
Kemudian faring, pneumonia. Ini di bronchiolus dan alveolus. Jadi di dalam ya, di paru-paru ya. Nih di alveolus di sini. Di bronchiolus nih. Sini juga. Sini kecil-kecil ini dan alveolus. Nah, dia itu semacam ada cairan ya. Nah, terdapat cairan yang kental kalau pneumonia itu karena adanya bakteri Streptococcus pneumonia. Jadi makanya disebut pneumonia. Pneumonia. Jadi ini biasanya kalau orang tenggelam gitu ya, nanti masuk cairan ke dalam paru-paru, ya, ini pneumonia namanya istilahnya. Lanjut, ada TBC. Ini kalian paham TBC ini ya, batuk yang lama gitu ya. Sulit bernapas, sakit dada dan seterusnya. Asma juga, ini juga susah bernapas juga ini. Tetapi kalau asma ini lebih di pembuluh darah. Oh, pembuluh darah. Di sini tadi ya, saluran pernapasan ini tadi ya, asma mana? Mana ya? Ini pneumonia. Ini pneumonia juga. TBC, ini TBC ya, ini bakterinya nih. Terus ini, nah ini asma nih. Jadi di sini ya di bronchiolus tadi itu ada penyumbatan cairan karena cairan seperti ingus gitu ya. Istilahnya mukus. Nah, ini menyebabkan pernapasan jadi tidak lancar. Nih. Jadi menebal akhirnya. Ini asma. Terus apa lagi? Kanker paru-paru. Oh, iya, kanker nih ya karena itu ya. Apa namanya? Bakteri. Kanker, mimisan ada juga. Ada sinusitis, rinitis, dan seterusnya. Ini bagian dari organ tadi ya. Nah, itu aja sudah. Tentang nah ini faringitis. Nah, di sini di faring ya, faring. Ini kan tonsil tadi. Faring itu di belakang tonsil sini. Nah, ketika ada bakteri Streptococcus pyogenes, nah ini yang menyebabkan di sini ya. Jadi ya nyeri-nyeri gitu. Faringitis namanya, di faring, belakangnya tonsil sampai ke bawah. Terus ini amandel, nah, ini amandel ya, membengkak sini. Tonsil dari samping tonsilnya ini membengkak. Oke, ini pernapasan dari perut, nggak ada masalah. Oke, sudah itu tentang isi dari organ pernapasan manusia. Lanjut ke uji urin. Kenapa ini uji urin ini? Disajikan data kualitatif. Kualitatif itu berarti ya bagus, baik buruk ya, jelek gitu ya. Bukan kuantitatif. Jadi dapat menyimpulkan kegunaan yang terjadi dengan benar. Kalau kualitatif ya, kenapa nggak kuantitatif ya? Hasil uji urin. Ya misalnya kualitas urinnya itu tidak bagus gitu ya. Apain coba urin diuji kualitatif? Ya, pokoknya kualitatif ini tidak dihitung, ya, tidak bisa dinominalkan. Kualitas misalnya warnanya, warna itu kualitatif ya, misalnya warnanya kuning, kemudian aromanya, itu kualitatif.
Menyebut gangguan yang terjadi dengan benar. Oke, kita bahas tentang pencernaan ya. Enggak ada. Apa-apa dia berarti. Ekskresi. Oh ya. Nah, ini ginjal ya. Nah, ada enggak saya ini? Kayaknya saya enggak menjelaskan urin di sini. Intinya gini, jika normalnya itu urin kita tuh ya bening lah ya, bening tidak berwarna, tidak juga bau menyengat, terus apa lagi yang kualitasnya, ya bagus lah pokoknya itulah. Nah tetapi ketika urin seseorang itu warnanya kuning, baunya juga menyengat, nah itu bisa diindikasikan orang tersebut mengalami gangguan pada ginjalnya. Karena di sini ya, urin itu dihasilkan dari proses filtrasi, kemudian ya penyaringan, reabsorpsi dan augmentasi di sini ya. Prosesnya itu di ginjal, jadi akan bermasalah di ginjal. Nah ini proses dan augmentasi ini. Jadi ada 3 proses ini. Mana ya tadi? Nah nih, rata-rata itu gula yang bisa dilihat ya kalau dari apa namanya urin. Kalau hanya kualitas ya, kalau kuantitas baru itu macam-macam ya. Mana ya? Ya kira-kira seperti itulah terkait dengan urin. Urin itu rata-rata hanya bisa, bukan hanya bisa ya, salah satu yang bisa disimpulkan dari urin tersebut adalah banyaknya kadar gula dalam darah. Banyak kadar gula dalam darah. Karena ini tadi bukan di hati, ginjal tadi. Ya di ginjal ini tadi itu ketika darah masuk ke bawah ya, darah masuk dari sini. Nah, ke ginjal ini diproses mana prosesnya tadi? Nah, nih. Dia itu ada yang glukosa itu keluar. Ya. Air juga keluar, asam amino itu bisa diserap oleh pembuluh darah arteri ya. Diserap nanti dibawa lagi ke dalam tubuh. Nah, sisanya lanjut ke sini. Nah, ke sini ke tubuh. Malah seterusnya nanti difilter lagi habis filtrasi disaring, kemudian reabsorpsi diserap kembali, yang tadi diserap ya, sudah diserap lagi. Tapi kalau kemampuan menyerapnya kan terbatas,
Jadi ketika gulanya itu masih banyak, yang terserap kan sedikit, maka ya dia akan terus gulanya ke sini. Asam amino juga bisa terus. Jadi karena kebanyakan ya kan, dia udah nyerap tapi maksimal udah. Jadi ya akhirnya lewat sampai ke bawah. Sampai ke ini ya, kandung kemih dari ginjal ini tadi. Saya bisa mendeteksi tadi kadar gula dalam darah, glukosa atau asam amino. Ya, itu tentang urin. Salah buka lagi. Ini. Oke, tentang urin. Kemudian disajikan gambar gelombang. Sambil jika ada yang bertanya ya. Jadi sebelum lanjut itu tanya saja dulu. Stop. Gelombang. Oke, apa pertanyaannya? Disajikan gambar gelombang. Pasangan besaran yang terdapat pasangan. Pasangan besaran. Oh, pasangan besaran itu bisa frekuensi, bisa periode, bisa panjang gelombangnya gitu ya. Intinya kalau gelombang itu kan ada dua jenis ya, transversal dan longitudinal. Karena di sini cuma L1 ke L2 ya, menentukan pasangan besaran yang terdapat pada pasangan besaran. Berarti kan nggak ngitung ini, cuma menentukan aja. Ya bisa aja sih ngitung dikit. Pasangan besaran yang terdapat pada gelombang dengan benar. Pasangan besaran gelombang. Jadi ini adalah puncak. Ini lembah, puncak lagi, lembah lagi. Satu puncak, satu lembah itu satu panjang gelombang. Atau satu gelombang, satu lambda ya. Ini satu lambda. Dari sini ke sini itu namanya satu periode waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Jadi satu periode itu dari A ke E ya. Periode waktu dan periode berbeda ya. Jadi kalau waktu ya bisa saja misalkan 1 detik di sini, 2 detik di sini. Nah, periodenya adalah 2 detik. Periode itu waktu untuk satu gelombang. Satu bukit, satu lembah. Jadi sampai sini. Periode lambda. Nah, kalau frekuensi banyaknya gelombang dalam 1 detik. Jadi misalnya 1 detiknya di sini, maka banyaknya gelombang ya setengah aja, karena dia cuma satu bukit, sini aja ya. Kalau ada satu lembahnya juga, berarti dia baru 2 Hz ya, istilahnya itu. Frekuensinya 2, gitu. Karena frekuensi itu banyaknya gelombang tiap detik. Jadi kalau 1 detiknya di sini, nah berapa frekuensinya 1 Hz. Ada kok di sini. Banyak gelombang pada dalam waktu yang diperlukan sebuah benda untuk menemukan satu gelombang, frekuensi ada banyak gelombang dalam 1 detik. Nah, ini kan. Nah, ini. Ini kemudian kalau longitudinal, misalkan soalnya nanti longitudinal, ini misalnya selingki ya, selingki atau per atau apalah. Satu gelombang itu satu regangan, satu rapatan, atau sebaliknya ya, satu rapatan, satu regangan. Jadi bisa di sini, bisa juga di sini. Ini satu gelombang. Jadinya lambda. Sama juga frekuensi tadi, banyaknya gelombang dalam 1 detik. Kalau 1 detiknya di sini, maka ya dia 2 frekuensi, 2 Hz frekuensinya. Maka periodenya kalau sampai di sini 2, berarti periodenya adalah 2 detik. Waktu yang diperlukan untuk satu gelombang. Coba tes dulu ya. Ada nggak latihan soalnya nih? Ada sih, tapi nah inilah. Nggak ada angkanya. Mana ya yang ada angkanya?
Sebenarnya ada, tapi di sini ada jawabannya nih. Kita gini kan aja, biar nggak kelihatan jawabannya. Nah, berapa frekuensinya, berapa periodenya, berapa lambdanya? Ya, ada yang bisa bantu jawab? Terserah mau jawab frekuensi, periode, lambda, dan seterusnya. Ada 38. Nabila mau bantu jawab? Enggak apa-apa, biar ini apa namanya? Lupa Pak, udah takut salah. Enggak apa-apa, dicoba aja. Nanti kan jadi ingat kalau oh iya salah ini, jadi benar. Yang mana mau lambdanya, mau periodenya, mau frekuensinya. Ayo yang lain, Sopa atau siapalah. Siapa aja sih? Apip, Yuda. Gisna, apa lagi nih? Ada Mar, Ilham. Ya, kita sambil mengingat-ingat ya. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Torik barangkali. Saya aja yang berkesah ini. Pak, frekuensinya itu 0,5 Hz. Iya betul. Oke, bujur benar. Lanjut. Ini ada berapa gelombang sih ini? 2,5. 2,5. Iya betul, 2,5. Berarti lambdanya berapa? 6. 6 kah? Tuh, 2, 3, 4, 5. Oh iya betul 6. Benar. Terakhir, apa lagi ya? Periode. Nanti sudah, tinggal periodenya aja. 3 meter per second. Periodenya enggak. Periodenya satu. Cepat rambat. Itu ya, cepat rambatnya. Luar biasa. Soal jawab cepat rambatnya, saya tanya periodenya. Enggak apa-apa. Cepat rambat ini belum saya bahas cepat rambat ya tadi. Ya, cepat rambatnya tadi 3 meter per sekon. Iya betul. Jadi selama 1 detik, gitu ya. Kelihatan kan dari sini, nggak usah pakai rumus-rumus juga bisa. Selama 1 detik, kan per sekon itu berarti per 1 detik ya. Per sekon. Nah, 1 ini berapa meter kan gitu ya. Ini kan ada 15, ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti 15 bagi 5, dapatnya 3. Berarti 3 meter dalam 1 detik. Nah, itulah cepat rambatnya. Cepat rambat gelombangnya adalah 3 meter per detik. Karena 1 detiknya di sini. 3 meter per detik. Nah, periodenya adalah periode itu kalau sudah tahu frekuensi juga boleh. Frekuensi setengahnya, ya. Izin jawab Pak, 2. Iya betul 2. Siapa ya? Mar. Oh Mar, ya alhamdulillah Mar akhirnya bersuara. Ya jadi frekuensi itu seper periode. Demikian sebaliknya ya, periode seper frekuensi. Jika kalian sudah dapat frekuensinya, tadi frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam 1 detik. Ini kan tadi ya. Karena 1 detik itu setengah, maka periodenya jadi 2. Atau jika kalian bingung menentukan frekuensi, tentukan aja periodenya. Nah, 1 gelombang kan sampai sini. Berarti periodenya 2. Maka frekuensinya 1 per periode, berarti 1 per 2. Nah, berarti frekuensinya setengah, periodenya 2. Gitu ya, karena seper F, seper T.
Ada persamaannya. Nah ini ya, F itu seperti. Jadi karena periodenya 2, maka frekuensinya setengah, 0,5. Oke, tadi cepat lambat gelombangnya mana? Nah ini ya, persamaannya boleh begini, lambda kali F boleh, lambda per T boleh. Tuh, lambdanya tadi kan 1 sampai di sini kan 6 saja tuh, 6 meter. Dibagi frekuensi sampai sini tadi kan ada 1. Frekuensi setengah ya, frekuensi setengah di sini sampai sini, frekuensi sini setengah. Sehingga 6 kali setengah ya 3 berarti ya. 3 meter per sekon, ya betul tadi itu. Jawaban sopan 3 meter per sekon. Atau kalau kalian bingung berapa meter per detiknya, nah ini kan tadi sampai sini 1 detik. Kalau 1 detiknya di sini ya berarti 2 ini. Tapi yang 1 detiknya di sini berarti berapa meter ini? Karena ini 15, bagi aja tuh 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5. Gitu ya. Mudah. Alhamdulillah udah benar. Mudah-mudahan yang lain juga bisa dimudahkan ya. Sama juga berlaku dengan ini. Oke, kita tidak berlarut-larut karena jarang keluar biasanya soal yang longitudinal. Yang sering itu adalah yang ini. Lanjut nomor 18. Disediakan grafik siklus menstruasi. Saya punya enggak ya? Enggak punya saya, tapi saya pernah bahas itu di mana ya? Oh, saya bikin soal. Kita cari di internet saja lah ya. Siklus menstruasi. Dari gambarnya saya. Oke, apa pertanyaannya? Sering dapat memprediksi proses yang terjadi sesuai dengan grafik yang ditentukan. Oh, jadi biasanya itu kapan peluruhan gitu ya? Mana tadi? Mana tadi? Ini dia. Soalnya disajikan gambar kan ya. Soalnya kita ambil inilah ya. Dia itu awalnya ya di sini ya mulai apa namanya peluruhan. Sini ya, menstruasi itu pada saat peluruhan ini ya. Jadi apa sih yang lebih jelas ada enggak sini? Ini ya. Jadi ya peluruhan itu istilahnya apa ya? Ya peluruhan sih bahasanya. Dinding-dindingnya itu, dinding rahim itu apa sih? Itu terjadi peluruhan, apa bahasa lainnya peluruhan ya? Mudah-mudahan kalian paham ya peluruhan, istilah peluruhan. Meluruh yaitu. Nah ini nah lapisan-lapisan ini dia meluruh, rontok gitu ya. Rontok keluar. Nah, di sini menstruasi itu prosesnya di sini. Kemudian ada mana yang tadi agak bagus. Nah, fase praovulasi ini mulai proses apa ya pembentukan kembali gitu ya. Jadi ada ovulasinya sudah mulai dan ini adalah fase pasca ovulasi. Jadi biasanya faktornya ya faktor. Jadi ketika estrogen tinggi, nah ini mulai proses ovulasi. Estrogen, LH gitu ya, FSH, nah itu mulai naik, itu proses ovulasi. Ketika pasca ovulasi itu progesteronnya yang tinggi ya. Ya progesteron, kemudian sedangkan yang lainnya itu turun. Kecuali ya ini turun juga nih apa namanya nih. LH-nya udah mulai turun juga nih, LH turun. Itu ya. Jadi progesteronnya yang naik pada saat pasca ovulasi. Terus apa lagi ya yang perlu dijelaskan ya?
Ya pada saat ini itu sudah mulai ini ya pematangan, nanti dia siklusnya ya luruh lagi gitu ya, luruh lagi. Tadi kan ini habis, kemudian meningkat lagi, luruh lagi dan seterusnya. Kalau ini ya sama. Iyalah intinya itu ada 4 fase tadi ya. Menstruasinya, nah tadi yang ada gambar tadi. Nah, praovulasi, ovulasi, kemudian pasca ovulasi. Pasca ovulasi itu mulai terjadi penebalan ya. Pasca ovulasi itu penebalan. Jadi penebalan lagi. Kalau ini peluruhan. Nah, akhirnya pada saat di sini itu tipis ya. Ini mulai, ya, tapi pada saat penebalannya di sini pasca ovulasi. Kenapa? Karena ya ini tadi progesteronnya meningkat. Kalau ini proses ovulasinya LH-nya, estrogennya, proestrogen dan FSH-nya meningkat. Bentar ya, iklan dulu. Perasaan kemarin baru beli. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu tentang fase-fase pada proses menstruasi. Intinya di sini ya, kalau misalkan kan ada 1, 2, 3, 4 misalnya gitu ya. Di sini menstruasi itu sebelah sini. Ini ya kembali lagi menstruasi lagi di sini, peluruhan lagi. Jadi ini kalau digambarkan ya begitu seterusnya ya. Yang lama itu pasca ovulasi yang lama. Dari 14 sampai 28. Ini proses menstruasi 1 sampai 5. Ini sebentar, yang paling lama itu pascanya. Karena dia memperbaiki sel-sel yang rusak tadi. Oke, ada? Tidak ada, kita lanjut. Dijadikan gambar tumbuhan atau hewan. Bentar ya. Tadi ada yang request tadi. Bentar. Nah, tadi disediakan gambar tumbuhan hewan. Mengidentifikasi cara perkembangbiakan yang sesuai. Oh, perkembangbiakan ya. Perkembangbiakan. Kita buka filenya, perkembangbiakan ada enggak? Perkembangbiakan ini kelas 7 ya? Ini kah? Bukan, sel. Perkembangbiakan ini kelas 9 kah? Perkembangbiakan pada makhluk hidup. Bentar ya, saya mau
Bentar ya. Oke, perkembangbiakan. Ada yang bisa kasih masukan? Tumbuhan dengan peserta dapat mengintervensi secara perkembangbiakan yang sesuai. Oh, itu di sini kayaknya, di kelas 7 itu. Perkembangbiakan makhluk hidup. Itu di interaksi ya. Interaksinya tidak perkembangbiakan. Ada deh kayaknya ya. Nggak ada. Bapak, Ya, itu perkembangbiakan yang vegetatif sama generatif itu bukan sih, Pak? iya itu juga bagian. Uh, Cuman kan dia itu ada, ya. Oh, kelas 9 berarti itu ya? iya, kelas 9. Oh iya, di awal itu ya. Semester 1 ya. Ada enggak bukunya ya saya? Selalu ada kalau kelas 9 bukunya. Oh iya betul. Oh iya. Saya pikir kelas 7 perkembangbiakan itu. Buku. Kita buka bukunya saja ya. Perkembangbiakan. Semester 1 ingat saya. Ini apa nih? Pembelahan sel. Nah ini. Awalnya kan dari pembelahan sel. Ini alat kelamin. Oh ini tadi ya, siklus menstruasi. Lihat gambarnya. Kurang lebih sama. Nah ini, kalau ini dibagi menjadi 3 nih. Fase menstruasi, fase proliferasi, tengah ini nggak dianggap nih. Oh, kemudian fase sekretory. Bab berikutnya ya. Kelamin. Nah ini. Reproduksi ini ya perkembangbiakan ya, karena dia apa istilahnya ya? Ya, kalau bahasa kita ya perkembangbiakan. Kalau reproduksi itu kan produksi lagi keturunannya gitu ya. Nah, ini pada tumbuhan ada yang aseksual, ada yang seksual. Jadi kalau seksual ya pakai ini aja yang berbuku-buku ini biasanya nanti ada muncul tunas baru gitu ya. Dari bagian tubuh yang berbuku-buku tadi ya. Rizoma istilahnya yang di dalam tanah ini, rizoma nih. Ada yang berbuku-buku nanti dia tumbuh. Stolon itu di batangnya. Kemudian umbi lapis ya di sininya, nanti dia tumbuh juga. Ini yang aseksual ya, umbi batang ini tumbuh di sini juga. Ini yang buatan, ya, kawin silang ya bisa juga. Biasanya itu yang warnanya pink lah, apalah, nah itu. Tadinya kan putih sama merah jadi pink. Terus ini berikutnya ini apa ini? Oh ini buatan tadi ya, seksual buatan. Nah ini tadi cangkok. Tadi soalnya apa? Gambar peserta mengidentifikasi cara perkembangbiakan yang sesuai ya. Nah, ini ada macam-macam kalau yang buatan, seperti cangkok, merunduk, kemudian stek, nyambung, nempel, kulasi. Kalau menyambung ini dipotong ya, kemudian disambungkan yang baru. Kalau menempel itu hanya dikuyak saja, dikuyak sedikit, ditempelkan tanaman yang baru. Misalkan paham ya, ini stek.
dipotong nanti dia tumbuh lagi. Biasanya yang ruas juga ya, batang yang berruas-ruas itu bisa di-stek. Kalau dengan cara seksual yang tadi ya, jatuhnya benang sari, kepala putik, ini pada bunga biasanya yang seksual. Ini bagian-bagian bunga tidak perlu. Penyerbukan ya, bahasanya penyerbukan itu karena angin, karena serangga, kemudian dengan fertilisasi, proses fertilisasi pembuahan. Biji ya, langsung dengan biji, biji macam-macam ada. Kemudian perkecambahan. Terus yang jadi pertanyaan apa ya? Kalian diminta mengidentifikasi caranya dia masuk kategori yang mana gitu ya. Apakah dengan apa tadi itu ya? Stek, dengan okulasi, atau dengan kesimpulannya ada enggak ya? Kita baca kesimpulan aja deh. Kesimpulan itu kan sudah masuk semua itu. Kalau ada. Ini hewan ya, hewan. Ini dengan fragmen. Jadi dibelah bersegmen-segmen gitu ya. Kemudian partenogenesis itu biasanya dengan fertilisasi ya, tetap dia. Kemudian seksual, itu berarti ada jantan betina. Kemudian, ini jenis ovipar gitu ya. Ini mana yang kesimpulannya ya? Sudah. Nah ini ya, jadi bisa nanti di pertanyaan itu bisa dia dengan rizoma, stolon, itu bisa seperti ini ya, atau juga dengan cangkok, merunduk dan seterusnya ini. Jadi kalau berdasarkan kisi ini, mana tadi? Nah, gambar tumbuhan. Oh, gambar tumbuhannya ya. Misalnya ya katakanlah jahe gitu ya. Jahe itu dengan apa nanti perkembangbiakannya, kemudian cocer bebek, kemudian apa tadi singkong atau mungkin bawang tadi. Sudah banyak tadi ya. Itu pada tumbuhan. Kalau hewan tadi ya tadi dengan fertilisasi buatan atau dengan apa namanya fragmen, kemudian apa lagi tadi kalau hewan ini pada tumbuhan, pada hewan mana metamorfosis mana hewan seperti ini ya. Pada tumbuhan semuanya. Hewan tadi cuman itu tadi ya, kawin dan tak kawin nih. Membelah diri gitu ya. Ya. Pada tumbuhan ini tadi ya ada rizoma. Rizoma tadi itu ya seperti jahe lengkuas tadi. Stolon, ada umbi lapis, umbi batang, kuncup, dan anakan. Itu yang aseksual pada Angiospermae. Kemudian yang seksual itu tadi ya bunga tadi ya. Benang sari, kepala putik ini ya kalau yang seksual. Kemudian
untuk Gymnospermae ada yang terbuka dan yang tertutup ya. Terbuka tertutup. Penyerbukan ya, pembuahan strobilus bisa juga melalui tunas, akar, saji dan seterusnya. Untuk tumbuhan paku ada namanya gametofit dan sporopit. Itu di bagian bawahnya itu ya. Mana tadi Pak, untuk paku di bagian bawahnya itu dia anunya apa namanya reproduksinya. Ya reproduksinya seksual karena ada kelamin jantan dan betinanya. Lumut, lumut ini reproduksinya juga dengan seksual dan aseksual juga ada ya. Lumut itu ada yang seksual, ada yang aseksual. Nah, yang seksual ada juga. Atau dengan kuncup. Kemudian hewan. Hewan itu ada dua juga. Ada yang seksual dan aseksual dari membelah diri. Ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar. Nah ini hewan yang melakukan reproduksi aseksual bisa melalui tunas, fermentasi, dan partenogenesis. Fragmentasi tadi ya yang dari gambar tadi ya dia membelah. Oke, itu untuk hewan dan tumbuhan. Mudah-mudahan mengena ini nanti ya. Kalau misalkan pisang berarti ya dia tunas gitu ya. Coba kita cek lagi gambar tadi ya. Gymnospermae. Nah, ini tadi ya. Kuncup. Kemudian umbi batang, umbi lapis, stolon. Ini biasanya seperti pohon apa ya, stroberi atau pohon-pohon yang kecil-kecil itulah ya, yang nggak bisa besar itu. Jadi nanti dia ada tunas baru, jadi ada tumbuh akar. Kan ketika dia itu dapat nutrisi di bagian batangnya, dia bisa membentuk akar baru. Jadi ketika ini dipotong, seperti ini, nah ini kan dari sini awalnya. Nah, ketika di sini kita potong di sini, ini sudah bisa tumbuh lagi. Nah, ini stolon. Oke lah, begitu. Lanjut. Ada yang mau tanya dulu? Nggak ada. Lanjut. Persilangan. Nah, ini sudah saya bahas ya di video. Mudah-mudahan sangat jelas. Tapi bagi yang mau tanyakan, silakan ditanyakan. Kita lanjut. Pernyataan tentang hukum kolom. Oh, salah satu besaran jika besaran lain diketahui hukum kolom ya. Ada PPT-nya, ada hukum kolom. Statis ya berarti. Ini hukum kolom. Kolom. Cuma yang mana ya? Sedikit banget dibahas di sini di PPT. Gak ada malah. Nggak saya bahas. Cuma contoh aja. Ini ya hukum kolom. K, Q1, Q2 dan seterusnya itu. Ini kalau nggak salah ada juga kan di video. Ya, nanti dicek-cek lagi ya. Coba saya cekkan ya. Video itu kayaknya ada deh hukum kolom. Ada ya insya Allah. Wah ini akunnya ini lagi. Hukum kolom.
Seingat saya sih ada kok. Jadi bisa dipelajari lewat video. Sini ada hukum kolom. Khusus kok saya bahas itu kalau tidak salah. Medan listrik, beda potensial. Oh enggak ada ya. Berarti dia saya bahaskan di pertemuan ini ya. Yang mana ya? Ya udah kita bahas aja hukum kolom. Hukum kolom. Medan yang ada, oh lupa saya. Oke, kita bahas hukum kolom. Ambilkan dari buku. Kelewatan ya. Hukum kolom itu semester 1 kan ya? Semester 2 ya? Di semester 1, Pak. Oh iya, listrik statis ya, antara listrik kelistrikan. Oh ini nah, hukum kolom 2, 2, 4. Hukum kolom. Muatan listrik. Nah ini dia hukum kolom. Oke kita bahas. Nah, apa tadi pertanyaannya? Salah satu besaran menghitung nih ya, tapi kok L1 ya? Oh dia salah ngisi nih ya, harus L2 nih. Itu kan pernyataan tentang hukum kolom. Menentukan L2 salah dia. Oh ya. Pernyataan itu berarti statement aja ya, statement saja. Misalnya statementnya itu, nah ini bahwa nilai gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nilai gaya kolom itu berbanding lurus dengan besar atau ya besar dari nilai muatannya gitu ya. Ini pernyataan namanya. Kemudian, nah ini persamaannya. Kalian diminta menentukan, ya berarti menghitung. Sebenarnya ada sudah di, tapi ya video yang mana saya lupa. Lupa juga saya bahaskan. Kayaknya ada saya bahaskan deh ini nih. Tapi Medan aja tadi ya. Muatan, beda potensial. Oh enggak ada ya. Perasaan ada, perasaan. Enggak ada. Iyalah kita lanjut lah. Kita review lah sedikit ya. Karena menentukan besaran, nah kita hitung lah. K ini adalah konstanta, tetapan, nilainya tetap 9 kali 10 ke 9. Q1 muatan 1, Q2 muatan 2, R adalah jaraknya. F adalah gayanya. Ketika sejenis maka dia gaya tolak menolak. Ketika tidak sejenis gaya tarik menarik. Oke ya. Mudah aja nih insya Allah lah. Contoh soalnya aja dah. Nih. Ngitung. 10 pangkat min 19 kolom. Iya seharusnya saya bahas nih. Kasus nih. Udah saya buatin video ya. Lanjutlah. Menghitungnya ya dihitung ya. Ini 2, 1,6 bisa aja langsung dibagi 2. Berarti kan 8 hasilnya nanti ya. 0,8 bagi 2 0,8. Min 2 kuadrat jadi min 4. Coba saya ambil gambar di sini ya. Kita bahaskan lah ya. Aduh, dia harus save ya. Saya tadi ada buka jambut. Mudah-mudahan bisa. Oke, sip. Adalah.
Sip, kita bahas ya. Oke. Apa tadi? Enak aja ya. Gede amat. Bisa dikecilin ya. Sebenarnya bagusan itu ya pakai whiteboardnya Microsoft, tapi punya saya ini kalau dipakai buka Microsoft itu error tadi. Saya coba error ya. Udah nggak apa-apa lah. Ini ya, ini bisa diselesaikan terlebih dahulu. Ternyata kecil tuh. Jadi jawabannya ini 0,8. Yang ini habis kan? Satu itu ya. 1 bagi 1 kan tetap. Ini pangkatnya jadi negatif 4. Seret negatif 4. Ya. Ini min 19, dikurangi salah satunya ya. Min 19, min 4. Berarti min 19, min 4. Karena pembagian kan dikurang ya. Jadi nanti min 19 tambah 4. Akhirnya min 15. Oke. Min 5. Ya Allah, 15 sama 19 mirip. Min 15 ya. Jadi sudah selesai ya, bawaan sudah habis, sudah selesai satu semuanya udah. 8 kali 3,2. Berapa hasilnya 8 kali 3,2 tadi? Saya malas ngitung 8 kali 3,2. Salah. Jadi 2,56 ya. 2,56. Ini hasilnya kan 2,56. Kemudian kali 9. Hasilnya 23 ya. Kok beda sih? Astaga, ini bukan 2 ya, dikuadratin dulu 4. Salah Hekam nih. Anda dulu. Kasus. Diingatin ya kalau saya salah. Oke, lanjut. Ini 2 dikuadratin dulu. Oh iya, lupa. Yang dikuadrat tadi ininya saja. 2 kuadrat jadi 4, ya kan? Ini 1,6 dicoret, sisa 0,4, ya kan? Nah, makanya nggak ada jawabannya. Untuk belakas, Bang. 0,4. 4 kali 3,2. Hasilnya 1,28 kali 9, jawabannya 11,52. Ini. Ya. Jadi angka ini didapat dari ini aja dulu ya. Yang pangkat-pangkatnya kita abaikan dulu. Jadi 9 kali 0,4 kali 3,2 dibagi 4. Jawabannya ini. Baru pangkat-pangkatnya. Nah, yang idealnya sih berurutan gitu idealnya. Tapi kita cara praktisnya aja lah. Yang bawah dulu diselesaikan supaya mudah. Jadi gini. Kalau Pak Habibie itu, saya niru dulu dikit sih. Beliau itu kalau ada misalkan 50 soal, beliau akan menyelesaikan tuh soal yang susah dulu baru yang mudah. Nah, tapi itu sesuai selera ya. Ada juga yang mudah dulu baru yang susah. Nah, ya memang idealnya yang mudah dulu baru yang susah. Ini mudah, atasnya mudah. Yang nggak apa-apa juga ya. Kita mulai yang mudah dulu lah ya. 9 dengan min 19. Jadi 9 dikurang karena perkalian ya. Jadi begini. Kemudian karena perkalian lagi gini ya. Kalian itu kan ditambah gitu ya. Negatif 19. Kemudian ditambah negatif 19. Nah, karena pembagian jadi dikurang berikutnya ya kan.
Tutup dulu. Udah lah ya. Bagi itu kan dikurang. Negatif 4. Nah, sampai sini mudah-mudahan nambung ya. Ini pelajaran SD tambah 9 tambah negatif 19 jadi negatif 10. Negatif 10 dikurang lagi negatif 19 negatif 29. Negatif 29 ditambah 4 negatif 10. Ya, selesai. Udah aja. Udah jawabannya ini. Ya kan? Ada yang mau tanya? Gak ada kan? Ada, insya Allah lancar aja. Itu kalau begini ya. Ada juga yang misalkan ini. Misalnya medan listrik. Tapi belum saya medan ya. Belum kok. Walaupun di situ ada gaya kolomnya ya. Nggak usah dibahas dulu medan. Mungkin ada soal sendiri. Intinya kalau gaya kolom ya ini ya. Ini aja. Mudah, insya Allah mudah. Lanjut. Isi berikutnya. Sudah ini kita bahas di video. Sajikan beberapa alat listrik beserta spesifikasinya. Oh, bayar listrik. Ini kayaknya ada juga deh di video itu. Ada nggak ya? Nggak saya bahas deh kayaknya. Aduh. Ini di sini deh kayaknya. Alah. Buka saja mana tadi. Daya listrik tadi. Oh, energi apa daya ya? Oh, energi. Energi. Salah. Energi listrik. Nah, di energi listrik. Nah, ini kan. Ini buah lampu dan seterusnya nih ya. Oke. Skip aja nggak apa-apa itu. Nah, berarti ada. Coba saya cek. Kalau ada berarti tidak perlu kita bahas ya. Nanti disimak di sini. Oh iya, ada. Sip. Oke, lanjut kita ke kisi nomor berikutnya. Kalau ada yang mau tanya ya tanya, nggak apa-apa sih. Kemudian karena bayar listrik ada tadi di situ, nggak ada masalah. Kemudian disajikan rangkaian listrik beserta nilainya. Rangkaian listrik juga ada kayaknya insya Allah di video ini, insya Allah. Cek lagi dulu. Listrik dinamis. Nah, ini dia. Skip aja itu. Mana ya? Oh, lain di sini. Bukan ini. Bukan di sini. Listrik ya. Jadi ada di pertemuan sini. Ya, di sini. Cek dulu ya. Skip aja. Oh, ini alat listriknya mas. Nah ini rangkaian listrik. Yang batang. Bahas alat listriknya. Saya cari kamu ya. Tadi ke 9 ya. 10 mungkin ya. Oh iya di ke-10 ini. Ada di ke-10 ya. Nanti diberi catatan aja. Kisi nomor sekian itu ada di video nomor 10. Skip aja. Aduh dong.
Oh, ini tugas kalian ya. Teman sebelumnya cuma bahas tugas aja kan. Gak ada. Mana ya? Jangan ke-8 jangan-jangan. Enggak. Ya, yang menghitungnya ada enggak ya, saya sudah bahaskan ya? Kayaknya ada deh, ini kah? Iya, di ke-8 ini kayaknya ya. Nah, ini ya. Oh iya, ini betul. Nah, ini menentukan arus. Oh iya, di sini. Di pertemuan. Nah, ini juga ada penjelasannya. Cara menyelesaikan. Berarti di ke-8. Sip. Nanti nyimak di sini ya. Ya alhamdulillah kalau sudah mahir sih alhamdulillah. Kalau belum ya nanti dicek-cek lagi nih. Di skip-skip aja. Yang diperlukan aja. Ini kan enggak mungkin kalian nonton 1,5 jam. Teguring-guring kan. Oke, itu isi nomor 24. Masih ada beberapa gizi lagi, kita harus agak laju dikit ya. Ini saja sudah 1,5 jam kita bahas nih. Disajikan beberapa gambar yang mempengaruhi GGR induksi. Bisa tadi dapat menunjukkan gambar yang mempunyai GGR induksi paling besar. Oh, ini sudah ada juga di video nih. Tapi ya kalian buka-buka lagi ya. GGL ya. Faktor yang mempengaruhi GGL itu di video mana ya? Ada, kita bahas aja dah daripada ruwet. Kan GGL induksi itu semester 2 GGL induksi itu. Kita punya buku paket virtual. Tidak ada e-booknya. Oh, tapi ada PPT-nya. Oh iya, ingat saya. Listrik dinamis. Gaya gerak listrik. Mananya? Iya. GGL di mana GGL? Mana ya? Di sini kan? Ada juga ada. Aduh. Kesana ada PPT saya. Yang ada animasinya itu loh. Oh, ini GGL induksi ada di sini. Magnet. Ya, lupa ya. Nah, induksi elektromagnetik nih. Nah, ini nah GGL induksi ya kan. Ada 3 faktor loh. Nah, ya di magnet. Banyaknya lilitan dan seterusnya. Jadi nanti ketika ada tadi isinya tadi apa ya? Beberapa gambar. Nah, beberapa gambar yang mempengaruhi GGL induksi. Kalian dapat menunjukkan gambar yang GGL induksi yang paling besar. Itu tadi bisa lilitannya, kecepatannya atau magnetnya. Apa namanya? Daya magnetnya ya. Bisa karena faktor lilitannya, bisa karena kemampuan magnetnya, bisa juga
karena kecepatan geraknya. Tapi tidak mungkin digambar itu ada gerakannya, kecuali dikasih keterangan ya. Ini gerakannya cepat, ini lambat gitu ya. Ini ditanya banyak, ini ditanya sedikit. Kalau ditanya tuh ya bisa kelihatan jumlahnya. Nah, kuat medan magnetnya juga ini harus dituliskan dalam kata-kata, nggak bisa digambarkan. Atau garis gayanya bisa juga sih mencerminkan kekuatan medan magnet. Kalau garis gayanya banyak, nah itu berarti lebih kuat. Itu insya Allah. Ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Udah ini insya Allah mudah banget. R1 aja. Logam magnet dan benda logam. Siswa dalam menentukan jenis kutu magnet dan logam disajikan gambar magnet dan benda logam yang dihubungkan. Oh, dihubungkan, ditempel berarti nih. Oh, tempel berarti pembuatan magnet dengan cara induksi. Tapi induksi itu didekatkan ya. Ini ditempelkan doang. Ya sebenarnya mirip-mirip juga lah ya. Mirip-mirip lah. Ditempel dengan dekatkan. Kalau ditempel itu dia nggak jadi magnet, itu aja intinya. Kalau didekatkan dia bisa jadi magnet. Tadi kisinya adalah menentukan jenis kutub magnet logam. Oh, ya ini tadi ya. Bagian atas itu jadi kutub apa, bagian bawah jadi kutub apa, terus sifatnya ya. Sifat kemagnetannya permanen kah sementara. Nah, kalau baja permanen, kalau besi sementara gitu ya. Tergantung bahannya. Kalau besi ya berarti sementara. Kalau baja permanen. Artinya sebenarnya bukan permanen juga sih, lebih lama, lebih tahan lama gitu. Tapi kalau cuma didekatkan saja ya dia nggak jadi magnet. Jadi dia didekatkan dia bisa jadi magnet, kalau ditempelkan dia tidak jadi magnet. Nah, seperti ini didekatkan. Kalau yang selatan makanya jadi utara, ini jadi selatan. Udah gitu aja kayaknya. Pokoknya ini berlawanan ya, karena dia menempel kan. Selatan jadi utara, selatan. Ada lagi di sini tambah lagi. Ini jadi selatan. Jadi utara, jadi selatan, jadi utara, dan seterusnya ya, berapapun itu. Utara selatan, utara selatan, utara selatan, utara selatan. Gitu ya. Udah insya Allah. Itu satu aja. Nah, satu aja. Sajikan deskripsi tentang penerapan bioteknologi dan menjelaskan keuntungan dari hasil bioteknologi. Wah, bioteknologi ini banyak ya. Oke, kita bahas bioteknologi, disajikan dari bioteknologi. Bukunya tadi mana hilang? Oh, udah lewat ya. Saya nggak ada PPT-nya bioteknologi ini. Bukunya juga nggak ada yang e-booknya nggak ada. Buku pakainya di sekolah lagi. Ya kita bahas saja tentang bioteknologi, menjelaskan keuntungan dari hasil bioteknologi. Kalau ditanya keuntungannya, otomatis mendapatkan bibit unggul gitu ya. Mana ada bioteknologi mendapatkan bibit yang nggak unggul, tahan hama, terus apa lagi ya, tahan hama, bibit unggul, usia mungkin bisa lebih lama, terus hasil panen lebih banyak gitu ya. Kalau itu pada tumbuhan, kalau pada hewan ya mungkin waktu ininya dipersingkat, apa sih, waktu apa lagi namanya, pembuahan, atau mungkin juga jika tidak ada hewan dengan kelamin jantan maka cukup disuntik dan seterusnya, itu bisa memudahkan juga, jadi tidak harus dikawinkan gitu ya, disuntik dan seterusnya. Itulah keuntungan bioteknologi. Soalnya ya nggak tahu gimana, nggak ada PPT, nggak ada bukunya. Jadi di internet nggak ketemu ya untuk yang semester 2, buku semester 2 itu. Ada yang mau tanyakan tentang bioteknologi ini? Insya Allah mudah, insya Allah.
Karena intinya bioteknologi ya mendapatkan keuntungan yang baik ya. Itu bioteknologi, mudah-mudahan bisa menjawab lah. Cuman apa, bagaimana itu mungkin bisa jadi pertanyaannya. Menjelaskan, karena menjelaskan ya. Kita skip dulu lah. Disajikan data beberapa atom. Itu kan jumlah proton, elektron, mudah banget ini. Berapa atom? Ya, yang atas nomor massa, yang bawah nomor atom. Karena itu nanti berkaitan dengan ini. Nah, jumlah proton dan elektron. Jadi nomor atom itu menunjukkan jumlah proton dan elektron, bukan dan ya, jumlah proton atau jumlah elektron. Sedangkan nomor massa yang atas tadi menunjukkan jumlah proton plus jumlah neutron. Proton plus neutron. Kalau nomor atom itu jumlah proton ataupun juga jumlah elektron. Massa itu yang atas, atom yang bawah. Atom yang bawah, massa yang atas. Jadi misalkan waktu itu kita ada latihan kok mana ya? Ini kayaknya. Oh ini loh. Nah nih SC misalnya. Nomor atom 21. Massa 45. Berarti jumlah protonnya adalah proton itu sama dengan elektron ya. Dia adalah nomor atom. Proton, elektron, nomor atom. Nomor 1 proton plus neutron. Kemudian masih ingat ya, ini jawabannya protonnya berarti 21. Elektronnya 21, neutronnya berapa? 45. Benar 21. 24. Iya betul 24. Nah, betul sekali siapa? Itu ya. Nanti kalau ada, ini kan ada 3 nih, bisa aja ada 4, ada 5 dia. Suka-sukanya dia bikin lah ya. Tapi tidak ada tabel tadi di kisi tadi bunyinya. Kecuali disajikan tabel. Nah, ini kan enggak. Disajikan data saja beberapa atom. Ya disebutkan misalkan SI, ini koma, ya gitu. Beberapa. Bisa 2, pokoknya lebih dari 1 karena beberapa. Insyaallah mudah, insyaallah. R1 juga mah. 29 ada juga di video terakhir. Sini tentang keunggulan dan kelemahan produk teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ya. Mobil listrik itu ramah lingkungan. Terus apa lagi? Gas, kompor gas dari biogas ramah lingkungan. Apa lagi ya? Kalian diminta mengidentifikasi keunggulan. Oh, kan ada kelebihan, ada kekurangan ya. Ini ada PPT-nya enggak saya ini? Enggak ada ya? Enggak ada. Itu malah reproduksi ada. Enggak ada. Oh iya enggak ada. Energi. Oh ini dinamis ya. Ini tadi. Oke. Itu nomor ini. Kalian bisa analisis lah ya, misalnya mobil listrik itu ya keunggulannya ya ramah lingkungan.
hemat energi, kemudian murah, gratis ya, bukan gratis ya. Enggak gratis sih, beli aki juga ya. Nanti sholat beli aki lagi. Tapi kan dalam jangka waktu yang lama. Terus nggak ada gas buang atau gas buangnya minim ya. Itu keunggulannya. Kalau kerugiannya ya dia sangat tapi itu usah dibahas ya. Nggak apa-apa lah. Dia sangat bergantung matahari, cuaca ya. Bisa dia jalan kalau hujan-hujan itu ya bisa, tapi karena dicas di apa ya nggak bisa ya. Kalau ada matahari baru dia bisa ngecas. Terus tadi apa saya bilang, biogas itu karena di Samarinda udah banyak biogas ya, keunggulannya lebih murah. Terus memanfaatkan limbah. Terus efisien lah ya bahasanya ya. Efisien, kemudian apa lagi yang murah, ya pokoknya itulah intinya. Terus apa lagi yang ramah lingkungan, teknologi ramah lingkungan. Mobil listrik, pembangkit listrik tenaga angin itu juga teknologi ramah lingkungan ya. Karena dia tidak pakai bahan bakar. Ya, pembangkit listrik, tenaga matahari, tenaga angin, tenaga pasang surut air laut, dan seterusnya ya. Sama mudah, selesai 30 kisi-kisi. Jumlah soal mungkin 30, mungkin 40, saya lupa, nggak tahu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Permisi Pak, mau Ya. nanya. Nah, ini kan kisi-kisinya jumlahnya 35 Pak. Terus? Kisinya jumlahnya 35. Nah, itu soal untuk ulangannya itu memang totalnya 35 atau ada tambahan esai atau gimana Pak? Kayaknya SSE ini nggak bisa esai deh masih. Kayaknya. Pilihan ganda aja deh kayaknya. 35. Jadi 35 bisa pilihan jadi, ganda semua. iya. Kayaknya masih pilihan ganda semua sih kayaknya. Karena dia masih belum bisa membaca soal esai. Maksudnya, tapi mungkin aja ya. Tapi mungkin tadi yang ngoreksi yang bengek itu. Kalau ada esai. Nah mungkin deh kayaknya esai. Kalaupun mungkin itu jawaban pendek. Misalnya ya. Tadi. Apa ya. Nah, ketika ada gambar atom yang tadi Si tadi ya 4521, berapakah jumlah protonnya? Nah itu bisa jawaban singkat. Tapi kalau esai kayaknya tidak memungkinkan karena harus mengoreksi berapa ribu siswa itu kayaknya nggak mungkin. Kalau esai hampir tidak mungkin. Tapi kalau jawaban pendek mungkin. Terus jumlah soal karena kisinya 35, soal itu bisa 40, bisa 35, bisa 30. Kalau 30 enggak mungkin ya. Ya minimal 35, berarti soal itu minimal 35. Kalaupun kurang dari 35, berarti ada kisi yang dihilangkan. Bisa jadi. Karena gini, kan daring-daring, kalau normal ya, normal pertemuan kertas itu kan 40, IPA itu 40, kalau IPS itu 50, 50 gitu ya. Nah bisa jadi karena daring-daring ini dikurangin, tadinya 40 jadi 35, bisa jadi. Sesuai dengan kisi-kisi, tapi bisa juga kalau dikurangin jadi 30, yang nggak tahu ya. Intinya itu, Anissa Sahwa. Oke, makasih banyak Pak. Sama. Ada lagi? Insya Allah lah, mudah-mudahan bagus semua nilainya. Artinya kalian belajarnya udah bisa lebih fokus sesuai dengan catatan kalian. Pada saat kita pembahasan seperti ini kan kalian bikin catatan-catatan kecil. Oh ini tuh yang ini tuh yang ini. Atau kalau kesulitan ya nanti nonton aja rekamannya ini. Cuman kan bengek nonton karena lama kan. Ini aja udah hampir 2 jam nih, kurang 6 menit lagi 2 jam. Kita tadi mulainya molor 10 menit ya. 2 jam pertemuan. Belum lagi yang tadi yang sesi 1 juga 2 jam. Nah, kalau kalian punya catatan kecil, jadi tinggal review saja. Ada catatan
Yang ragu-ragu baru nonton videonya. Gitu. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Jadi saya ini hanya sebatas sampai di sini bisa membantu kalian. Ya, membahaskan kisi-kisi, memberikan gambaran soal, apalagi ya itu aja lah. Nanti ujian ya mandiri udah ya. Insya Allah bisa lah, insya Allah. Terus gini ya, seberapapun nilai kalian, US ini tidak menentukan kelulusan. Tidak juga menentukan kalian akan diterima di sekolah mana. Kalau berdasarkan pengalaman tahun lalu ya, mudah-mudahan tidak berubah. Tahun lalu itu penerimaan SMA itu murni zonasi. Ya, kecuali ada yang punya sertifikat prestasi, pernah mengikuti lomba, jadi juara, kemudian atau punya kartu Indonesia Pintar, bukan Indonesia Pintar. Iya, kartu Indonesia Pintar ya namanya, kartu Indonesia Pintar itu bisa masuk juga ke sekolah yang kalian pilih. Sertifikat itu ada persaingan sendiri selain dari zonasi. Kalau SMK itu nilai, tapi nilai dari kelas 7. Jadi nanti dimunculkan nilai berapa gitu. Kalau SMA kemarin itu zonasi, nah nggak tahu tahun ini. Karena yaitu tadi daring ini nggak mungkin dibikin patokan nilai. Kenapa? Karena tidak ada pengawasan. Jadi gini, katakanlah ya kalian ini sungguh-sungguh ngerjakan murni ya, nggak lihat buku, pokoknya murni lah ngerjakan sendiri. Nilainya katakanlah 85. Di sekolah pinggiran itu nilainya 95, 98, 93 gitu ya. Kan nggak tahu itu kerjaan dia apa kerjaan orang lain. Makanya SMA berkesimpulan dia tidak menggunakan nilai UAS. Kalaupun ada ya tadi tuh nilai dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu yang akan digunakan. Jadi UAS ini ya sebenarnya tadinya mau ditiadakan, tetapi yang nggak seru aja ya, nggak ada ujiannya gitu. Jadi dibuatlah ujian akhir sekolah. Jadi satu inti yang ingin saya sampaikan bahwa kalian jangan terlalu stres dengan ujian sekolah ini, ya relax saja lah. Toh dia tidak menentukan kelulusan, dia juga tidak menentukan sekolah yang akan kalian tuju. Kalau peraturannya tetap, tapi kalau peraturannya berubah, ya nggak tahu lagi. Tapi saya yakin SMA nggak mungkin mau pakai nilai UAS ini kayaknya. Karena itu tadi ya, susah, kontrolnya susah. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Hanya saja ini kan jadi prestasi kalian. Ya membanggakan lah. Ini hasil kerja saya loh, walaupun daring, saya ngerjain murni. Saya alhamdulillah bagus. Nah itu kan ada kebanggaan tersendiri. Dibandingkan nilai bagus tapi hasil dari buka buku atau chat teman tanya dan seterusnya. Ada kebanggaan. Itu ya, insya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada Nazla, ada Azra, Anissa tadi sudah, Aufa, Aurel, ada Gemah, Indah, kok yang sebutnya saya sebutkan perempuan sudah Dira, Torik, ya. Sopa mau bertanya ya? Sebelum kita akhiri. Insyaallah. Nanti kalau yang bingung, tanya di Telegram nggak apa-apa ya. Karena saya perhatikan jarang aktif di Telegram. Mungkin sudah di-uninstall jangan-jangan Telegramnya. Telegram ini lebih powerful kalau menurut saya dibandingkan dengan WhatsApp ya. Cuman ya itu tadi karena orang sudah biasa pakai WA, jadi ya lingkungan, faktor lingkungan. Padahal lebih powerful pakai WhatsApp. Sama dengan meeting ini. Pakai tim ini lebih powerful dibandingkan Zoom dan
Meet. Lebih powerful. Pokoknya bagus lah kalau saya. Bagus banget. Kontrol full dan seterusnya lah. Cuman ya itu tadi, ya apa namanya, selera. Karena orang biasa pakai Zoom, kenalnya pakai Zoom. Ya, Zoom. Oke. Yakin gak ada yang tanya nih? Atau ada yang mau diskusi lagi? Nggak apa-apa. Nanti video ini saya upload juga, ya jadi bahan kalian. Silakan disimak. Yang lalu sudah saya upload belum ya? Oh sudah ada. Nah, udah ada 28 yang nonton. 1 yang suka. Apa-apa. Ini kisi-kisi tadi ya, yang tidak kita bahas sudah saya bahaskan di sini. Maksudnya supaya tidak mengulur waktu tadi. Yuk, ada? Nggak ada? Yakin? Diam ini ada 2 kemungkinan. Ada kemungkinan paham, ada kemungkinan nggak paham. Paham, alhamdulillah. Nggak paham ini bingung yang mau ditanyakan. Rasa-rasanya mau semuanya ditanyakan. Sebenarnya sesi bertanya ini sesi melatih ya pemahaman. Jadi gini, pertanyaan itu ada dua jenis ya. Bertanya karena kita benar-benar tidak tahu. Yang kedua bertanya untuk memberitahu hal penting kepada orang lain. Jadi kalian bertanya itu bisa jadi kalian tahu, tapi wah ini penting nih, teman saya ini kayaknya masih belum tahu. Saya tanya yang walaupun saya sudah tahu. Itu bisa juga. Itu cara halus kita memberitahu teman kita melalui orang lain, ya, melalui guru atau melalui siapa saja lah. Jadi kita bertanya sesuatu hal yang penting yang teman kita belum tahu. Dengan harapan dengan pertanyaan yang kita sampaikan, teman kita jadi tahu. Tanpa harus kita beritahu. Nah, gitu ya. Ada 2 jenis pertanyaan itu. Jadi nggak harus apa yang tidak kalian tahu. Hanya saja itu kalau waktunya bebas panjang. Kalau waktunya terbatas, ya otomatis pertanyaannya disaring juga. Oke, itu pertemuan kita kali ini sudah jam 10.32. Masih ada waktu 8 menit sebenarnya ya kalau kita tadi mulai. Nah, tapi kita nggak terbatas waktu. Nggak formal kok. Yakin nggak ada nih? Vanessa? Jangan-jangan ketiduran ini. Aurel? Enggak lah ya, insya Allah enggak. Ini 35, tadi sekarang 34 siswa ini ya siswa-siswa yang luar biasa kalau saya bilang, yang terus mau belajar. Tidak patah semangat. Jadi terus menggali ilmu. Atau gini juga, kalau kalian punya kontaknya Bu Prada, ya tanya sama Bu Prada juga boleh. Jadi untuk apa ya? Jadi gini, kadang itu kita mudah memahami dari guru A dibandingkan dari guru B. Nah, nggak apa-apa pertanyaan yang sama diberikan kepada guru A dan guru B. Tetapi yang paling penting dijaga adab saja. Misalnya gini, kalian udah pernah nanya ke Pak Imam, terus nanya lagi ke saya. Yang penting jangan bilang, Pak waktu jawaban Pak Imam tuh begini. Nah jangan. Ya. Nah, tapi ya terima saja apapun jawaban dari si guru itu. Misalkan kalian tanya sama saya pernah, nanti tanya lagi sama Bu Prada, misalkan kurang puas, tanya lagi sama Bu Prada atau Pak Imam. Nah, yang penting jaga adab, jangan membandingkan. Ya. Jangan apa ya, mengkontradiksikan gitu. Nah, oh kalau versinya ini tuh begini jawabannya, versinya ini begini jawabannya. Gitu aja, itu yang penting. Jadi boleh bertanya kepada siapa saja, yang penting jaga adab tadi. Nah, oke. Selalu demikian ya. Mudah-mudahan pendampingan saya ini bisa bermanfaat
buat kalian yang hadir maupun yang tidak hadir, yang mungkin sebenarnya mau hadir, hanya saja mungkin lagi bantu orang tuanya, mungkin diajak orang tuanya harus ikut kemana, atau lagi ketiduran pada sudah pasang alarm, dan seterusnya ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa memudahkan kalian dalam menjawab soal ujian sekolah nanti. Sebelum kita tutup, kita doa dulu ya. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Berdoa disilakan. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Terima kasih pada semuanya ya yang sudah berkenan hadir, menyempatkan untuk membahas kisi-kisi pada hari ini. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sarang yo. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Aldo. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama Nisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama Nisa. Terima kasih, Pak. Sama-sama.